Kata Rasul, barang siapa melekatkan kakinya untuk mendengarkan ceramah, nigi-nigi tahu maka dia mereka lihat ceramah, maka seluruh materi yang dia lewati, apakah dedaunan, apakah bebatuan, apakah kerikil, semua materi yang dia lewati akan menjadi saksi nanti di akhirat kemudian. Tidak akan berhenti materi itu menjadi saksi sebelum kita diantarkan matama di surga pamasena pung Allah Ta'ala. Amin. Yang kedua kata Rasulullah, barang siapa dia duduk, nigi-nigi tertudang mereka lihat ceramah, barang siapa duduk mendengarkan ceramah sampai selesai ceramah itu, maka duduk-duduknya kata Rasulullah lebih mulia daripada sholat sunat 100 rakaat. Pengkena pabarak kapung Allah Ta'ala sinina hadir ketayuni. Amin ya Rabbal. Mengawali dengan ucapan inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Itulah ucapan yang paling pantas iudingiri pau iunnie nasaba lelena ri pammasina tomatwatta almarhum Puang Ambonai yang meninggalkan kita dalam usia kurang lebih 78 tahun. Secara hitungan matematik, termasuk beliau adalah orang yang sangat tua. Saya pernah takziah di daerah Kalimantan, umurnya 68 tahun. Beda 10 tahun. Tapi pemecah rekor yang pernah saya takziahi, orang Kasih Kajang, umurnya 137 tahun. Engka umurna ko banyula mapokoro. Ada. Ada pagaka. Mudah-mudahan kan rapi. Tapi mungkin majarab bisa dapat umur itu. Ya, berbagai macam yang pernah saya takziahi. Ada umurnya 80 tahun, ada umurnya 90 tahun, ada umurnya 60 tahun, ada umurnya 12 tahun. Detomelo afsei maka desiaga ni tahu pura takziahi hanya ingin menyampaikan kabar kepada kita bahwa kematian itu tidak memandang umur. Ya ramatingi de datang pole ri umuruna sedero patau. Apakah malolo ya rigana tomatoa? Apakah pun naya sugi kang yari gana kasiasi yarega matandre jabatan na negaga jabatan na narapi watuna musti siruntuki mangolo rilona pung Allah Ta'ala. Apa hikmah dibalik itu? Memberikan pelajaran kepada kita semua. Maka de rupa tahu sadar ki maka de loki tu mati. Pangkameto tahu de na sadar de na mati. Tingkameto tahu de na sadar loi mati. Napagpadapanami aso na wani, napagpadapanami utu sempajang tani utu sempajang, napagpadapanami aso na juma tani aso na juma. Engkameto ta mas sempajang cice misi minggu aso na juma. Sekali na li subuh nada sandalan na tahu. Jadi mesti kita sadari maka detu kiri lebot na ini onro cinampa bawang eloki atau teaki orwane arekanan makunrai faiza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Jikalau ajal tiba seseorang maka tidak bisa diundur dan tidak bisa dimajukan. Ini mesti disadari loki mati. Tomatandre jabatan na mati, degaga jabatan na mati. Tau kasiasi mati, tau sogi mati, urwani mati, makunrai mati, ustaz mundur bi. Kalau menceramah. Intinya nasa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam narkeloki nasa selama hanya 2 bulan kepada cengnya gaya roh. Yang pertama perbaiki hubungan kepada Allah, yang kedua perbaiki hubungan tak kepada manusia. Kamu Tony mato suniki masempajang pulang balik ke tanah suci Senin Kamis kita pasal sunat. Niki majaki mambalibolan dak baik sama orang lain, jahat sama tetangga. Bisa saja solat yang kita lakukan akan menjadi sia-sia. Betul? Ada orang biasanya rajin solat tahajud, tapi pura masempajang gosipnya jalan terus. Deto aku yang mampu kerong. Deto aku panyula mampu kerong. Ani gamak ka na. Oh, ni onron na. Raja Pak Musim.
Betul? Maka datang peringatan takziah, datang memperingati takziah pada malam ini sebagai bermuhasabah diri. Puang, pancaja takziahku ini menjadi takziah yang terbaik. Jadikan takziahku pada malam ini Allah supaya merengerang, supaya wedinga dan pengisinin dosa-dosaku pun Allah Ta'ala. Nah sabaigana dosa pura digaukeun, egana dosa pura dipapau, egana dosa pura kita lakukan. Maka saatnya malam ini mudah-mudahan dan pengimanan isinya dosa-dosa ta. Mudah-mudahan insya Allah selamat kirino, selamat toki matu di surmurina pun Allah Ta'ala. Amin ya Rabbal. Amin ya Rabbal. Maka apa yang menentukan Ustadz meninggal? Apa yang menentukan meninggalnya dua? Apakah meninggalnya dalam keadaan husnul khatimah atau meninggal dalam keadaan su'ul khatimah? Apa su'ul khatimah itu? Nah capurnya sabaja, mati dalam keadaan tidak mati dalam keadaan buruk, mati dalam keadaan su'ul khatimah. Peko kecarana Ustaz, sementara dalam keadaan mabuk, dilepoto, su'ul khatimah. Mati sementara dalam keadaan berjudi, su'ul khatimah. Mati sementara dalam keadaan berzina, su'ul khatimah. Yang kedua namanya meninggal dalam keadaan husnul khatimah, mati na capurna sabat decing. Pekoga carana, sementara sudah bersedekah, mati husnul khatimah. Sementara sujud, mati husnul khatimah. Sementara azan, mati husnul khatimah. Sementara dalam keadaan mengaji, mati husnul khatimah. Sementara dalam keadaan menggosip, balo-balo. Maka mesti kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kafa bil mauti wa'idha. Jadikan kematian itu menjadi pembelajaran besar buat kita. Pancaja ramatingenge mancaja guru malok priwatak kaleta supaya disadari makadaidi tokir lebot na irino lomanak ki mati. Apa yang akan menentukannya Ustadz? Apakah dia meninggal dalam keadaan husnul khatimah? Apa tandanya Ustadz meninggal dalam keadaan husnul khatimah? Ketika di akhir kehidupannya dia mampu membaca La ilaha illallah. Coba semuanya. La ilaha illallah. Kata Nabi, man kana akhirul kalami la ilaha illallah. Nigi-nigi na semati na capurnya sabah kalimat la ilaha illallah. Maka degaga onronna sangadinna surga pamasena pung Allah Ta'ala. Amin ya Rabbal. Mudah-mudahan kita semua meninggal dengan kalimat la ilaha illallah. Kata Nabi, man kana akhirul kalami la ilaha illallah dahalal jannah. Nigi-nigi na semate na capur da sabah kalimat la ilaha illallah, maka degaga onronna sangadinna surga pamasena pung Allah Ta'ala. Amin ya Rabbal. Tapang kam matebe gampana tus talo kita masuruga persani pale nakal-nakal lo pakimati na palibaca la ilaha illallah. Oh, tidak semudah itu besti. Betul? Jangan gampangkan. Makuana raw na sa nabita, ketika menghadapi sakaratil maut, ketika menghadapi orang menghadapi kematian, jangan tinggalkan aja kisah lain. Kenapa? Karena di situ puncaknya syaitan ingin mengelabui orang mati supaya orang mati ini tidak bisa mengucapkan la ilaha illallah. Makanya Rasul ajarkan dari kudirapi tomateta kata Nabi, "Qra'u mautakum Yasin." Bacakan orang dalam keadaan sakaratmu, bacakan surah Yasin. O puang, kuale pabarakana bacaan surah Yasinku. Narekomelo kicabu nyawana toto aku kicabu pun tapi aja kisesai. Jikalau tidak ya Allah, sembuhkan dia dari penyakitnya. Jikalau tidak sembuh maka dosanya berguguran. Barakana surah Yasin. Baca nih surah Yasin. Tapangka maka ada berarti surah Yasin Ustaz, surah untuk mati. Tidak, itu hanya diambil berkahnya, mau dicabut atau tidak hak prerogatifnya Allah. Nah sabaya ini nampak baca surah Yasin engkau pato mati. Ini timi Yasin mati. Padahal tidak, itu surah Yasin banyak manfaatnya. Ada masalah tak baca surah Yasin. Oh puang, gana masalah aku lagi puang. Banyaknya masalah kau hadapi ini bulan ya Allah. Jauhkan dari segala masalah, baca surah Yasin. Karena namanya manusia degaga rupa tau degaga masalahna. Betul? Muasa bupati degaga masalahna, liway gana. Megalo na urusu. Apa?
Tapi yang paling banyak biasa masalahnya itu perempuan. Makunrei. Biasa. Tadi suku Banyula. Beluku merasa umum. Jadi masalah yang pertama hari sana dia panendre. Bu mau dipunuh sih. Mangga piro. Tajam nih. Tidak mungkin langsung 10 mendre. Betul tidak? Masalah yang kedua cicilan dia pada lepe. Pusing misalnya. Mangga piro na lunas. Masalah yang ketiga anaknya lo boting. Dia tuh jadi masalah roh. Yang jadi masalah bapaknya lo tuh. Macam ni suruh Yasin. Nangka bapak kami ini. Umpama. Jadi punya masalah baca surah Yasin. Ya Allah, jauhkan dari segala masalah baca surah Yasin. Ada anak tanakal. Coba setiap malam Jumat bacakan surah Yasin. Ya Allah, jadikan anakku menjadi anak yang soleh dan soleha. Engkau saat ada penyakit seakan-akan belum disembuhkan oleh Allah. Coba terapi dengan Al-Quran. Salah satunya Al-Quran baca surah Yasin. Jadi surah Yasin luar biasa manfaatnya. Punya masalah baca surah Yasin. Anak tanakal baca surah Yasin. Engkau lasata baca surah Yasin. Engkau masalahta baca surah Yasin. Engkau inreta wajai. Tidak mungkin surah Yasin langsung lunas. Betul? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, coba kita bersalawat. Salatullah, salamullah ala toha rasulillah. Salatullah, salamullah ala yasin habibillah. Coba ibu-ibu di dalam. Salatullah, salamullah. Gosip ni lah ya. Ulangi lah, coba. Salatullah, salamullah ala toha rasulillah. Salatullah, salamullah ala yasin. Coba. Ibu-ibu sama kopi, bapak-bapak. Ondro minta manganga bisa. Coba yang ibu mengkoki. Coba bapak-bapak. Salatullah, salamullah ala toha. Salatullah, salamullah in lobe. Baik. Hadirin wal hadirat sidang jamaah takziah yang sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Menghadapi kematiannya bacakan surah Yasin. Setelah sudah bacakan surah Yasin, bisik kami, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Coba semuanya, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Biasakan itu, latih dirinya, la ilaha illallah, la ilaha illallah, supaya kebiasaan. Mudah-mudahan di akhir kehidupannya dia mampu juga mengucapkan la ilaha illallah. Setelah meninggal mau dimandikan, setelah sudah dimandikan dikafani, setelah sudah dikafani mau disalati. Kalau orang mau menyalati jenazah, pak usahakan banyak yang ikut salati jenazah. Biasa kita masembaya to mati makuralat dem ada na tonji pak imang pengaji pantiai dimundi mencerita sa. Usahakan banyak ikut salati jenazah pak. Bil khusus bagi laki-laki. Kanya naku waloki jok kami tato mati melayat kurang mati malam imen iwejeni. Jangan batal air wuduta karena kadang yang salah satu penghalang kita belum punya wudu. Maka sebaiknya kalau ada orang meninggal dibawa diantar ke masjid supaya banyak orang yang salati. Sebenarnya kalau kita masa bayar tomate magampal ada nih 4 kali takbir ji. Itu disuju. Pertama niat. Cuma nurwani sila makun rabeda na rekurani maka daki diusalli ala hadzal mayyiti arba'a takbiratan fardal kifayati makmumang lillahi ta'ala Allahu akbar na rekurani. Na makun rai usalli ala hazihil mayyitati arba'a takbiratan fardal kifayati makmumang lillahi ta'ala Allahu akbar. Tidak tahu pakai bahasa Arab, bahasa Bonin ini mereka. Artinya itu niat boleh pakai bahasa yang lain. Setelah niat takbir maki Allahu Akbar. Setelah baca Allahu Akbar, baca maki doa. Baca langsung surah Al-Fatihah, minta maaf. Baca dulu surah Al-Fatihah. Sampai waladolin amin. Setelah baca amin, takbir lagi yang kedua. Allahu Akbar. Setelah baca Allahu Akbar, baca salawat. Salawat yang paling pendek.
Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya naro, enggak usah panjang-panjang. Esani. Setelah baca salawat takbir yang ketiga, Allahu Akbar. Setelah baca Allahu Akbar, baca doa. Minta doanya untuk laki-laki sama perempuan beda. Narek Qur'ane maka da kiri Allahumma ghafir lahu urane. Narek makunrai maka da kiri Allahumma ghafir laha. Jadi membedakan itu laki-laki hu, perempuan ha. Bencong iha. Ada. Anak bencong. Hanya dua, kalau bukan laki-laki, perempuan. Setelah itu takbir yang terakhir, Allahu Akbar. Setelah baca Allahu Akbar, baca lagi doa. Kalau orang tua meninggal, langsung saja kedua orang tua. Allahumma ghafirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani sagira. Atau langsung Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Setelah itu salam. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Setelah salam kata Nabi asri'u bil janazati, antarkan cepat jenazahmu. Jadi yang diantar cepat adalah jenazah, bukan tomati. Beda tomati, beda jenazah. Kalau jenazah sudah tentu orang mati, kalau orang mati belum tentu jenazah. Rasanya tomati, depa dicemme, depa doko, depa disempajangi, tomati asenna. Kalau statusnya orang mati tidak apa-apa menunggu. Engkau keluarganya boleh bulu kumba, engkau keluarganya boleh pare-pare, boleh menunggu kalau statusnya orang mati. Beda kalau jenazah. Rasanya jenazah pura dicemme, pura doko, pura disempajangi. Jenazah senna itu yang diantar cepat, diantar ke kuburan. Maka kata Nabi asri'u bil jenazah, diantarkan cepat jenazahmu, diantar cepat dalam jenazah. Setelah diantar ke kuburan, jangan sembarang mengantar ke kuburan. Pak biasa tahu kau kita mengantar atau mati, bu, megalada diolo, napa degaga di mundri, pusi malaikat ai, iga diantara. Betul tidak? Tidak sembarang orang antar ke kuburan. Orang antar ke kuburan di belakang kita tinggal di mundri ke monro. Kemudian dari mundri aja na sembarang cerita angka to dibaca dari mengantar kita mati. Angka dibaca di mundri perbanyak baca astaghfirullah li walahu, astaghfirullah li walahu, astaghfirullah li walahu. Ada berkata Ustaz Saleh televisi, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha. Dia marga yang penting berzikir. Tapi menurut kajian yang saya dapatkan, bagusnya la ilaha illallah ketika di akhir kematiannya, ketika menghadapi sakaratil mautnya. Ada hadisnya, man kana akhirul kalami la ilaha illallah. Barang siapa yang meninggal di akhir kehidupannya, artinya bagusnya ketika menghadapi sakarat, la ilaha illallah. Tapi ketika ngantar astaghfirullah li walau puang, kiat dampangi dosaku puang si bawa dosa orang yang saya antar. Magai jangan sampai matu puraki si jajaki, puraki si bombe, bukan sudah kibaku tidak baik. Maka terakhir kali kita untuk meminta maaf di situ, memaafkan itu Allah. Banyak baca itu tadi, astaghfirullah li walahu. Coba semuanya, astaghfirullah. Puang, dampengi di suaku dengan dosa orang yang saya antar. Jadi mesti disadari, ini ielo mana ki mati. Mesti dipalisui bahwa kita ini akan ujung-ujungnya menghadap di hadapan Allah. Setelah itu masuk di pintu kuburan, aja langsung ke tamat-tamat. Engkau tu ada nakor. Peko kecaran mabir seleng yolo, agak dibaca. Assalamualaikum ya ahlal kubur wa insyaillahi lahikun. Aro. Di sini terakhirnya cukup assalamualaikum ya ahlal kubur. Di sini terakhirnya cukup assalamualaikum. Di sini assalamualaikum aja nih kitu. Pacapuong koso. Umpama. Aro. Masuk ke kuburan sampai di kalibong iloni di pasuru. Bahasa kalau bulu kumba iloni di pasuru. Kalau di Panyula, sama. Narekomelo di pasuru menurun dari guru tate kisambarang inau. Maksudnya bahasa aku. Bahasa bulu kumba. Narekomelo di pasuru maka dari guru tak jangan sembarang turun ke bawah. Aja sembarang kalau pelupa tahu harus juga tahu caranya nama pasuru. Magai jangan sampai matu terjadi kesalahan. Maka orang mati juga dimintai pertanggungjawaban. Maka sebaiknya orang yang turun ke bawah harus dia tahu. Nariku sini tahu di awang ka maka ada 2 tahun, ka maka ada 3 tahun. Saya di uluna, saya di tengah, saya di dia jena. Engkau maka 2 tahun, disesuaikan saja, sesuai kemampuan. Setelah satu orang di bawah, jalan orang mati. Setelah diambil orang mati turun ke tanah. Setelah turun ke tanah jangan langsung hadapkan ke kiblat, buka yelo pasiona. Cuma nariku dibuka pasiona, kata dibaca korong.
Nah, agak dibaca bacangan bismillahi ala millati rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ia moto dibaca narikungka baru-baru mati na tak buka matana melangi matana na potto mati. Maka disapu wajahnya sambil membaca bismillahi ala millati rasulillah sallallahu alaihi wasallam tak beketelu. Genna beketelu na malangupi matana pag genna bekelima ganjilkan. Baca si bismillahi ala millati rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Genna bekeli malamu pa genna bekepitu boleh. Genna bekepitu na malangumpi pa genna beke sirah bisa. Genna be 9 kali masih melalap lari ki. Apa tahu hayya. Nang mata tetap tutu. Umpama masa loki lari. Ya. Jadi Ya motor dibaca, dibuka pengikatnya, dibuka pasiona. Engkau maka pemulai kepala sampai ujung kaki dibuka pengikatnya. Ada tong berkata cukup kepalanya saja. Semua dibenarkan, yang penting terbuka bagian kepala. Aro? Setelah terbuka bagian kepala, pariti ini patilin nih, hadapkan ke kiblat. Setelah hadapkan ke kiblat, ini rodiawai bagian kepala paenda jadi tala biasa. Nasabah elok itu majeputana ketelu. Nareko sadene tanah biasa. Cuman yang perlu saya luruskan, yang menyediakan tanah di atas, jak sembarang masa dia tanah. Engkau dibaca dari gemuk-gemuk kita tanah. Cocok di bahasa aku gemuk-gemuk. Dibesar-besar. Cocok. Supaya dia salah paham. Nah kalau ini dipesar-pesar tanah yang kata dibaca. Agak dibaca desa baca ki kita inna anzalnahu fi lailatul qadar. Wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu waruhu fiha biizni rabbihim min kulli am. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Wa ketelu ki baca surah al-qadar, wa ketelu tokki mapasa de tanah. Satu al-qadar satu tong tanah, dua al-qadar dua tong tanah, tiga surah al-qadar ketelu tokki mapasa de tanah. Setelah sedia tanah di atas, kita yang di bawah bagian kepala sambil menggerakkan tangan ke atas sambil berkata Bismillahirrahmanirrahim, mengambil isyarat tanah pertama bilang maki minha khalaqnakum, tanah yang kedua wa fiha nu'idukum, tanah yang ketiga wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Tanah itu disimpan dipilihna, nah kotanya dipilihna di luna ditaruh sambil kita baca itu. Silakan buka surah Toha ayat 54 kalau tidak salah. Minha khalaqnakum, dari tanah kamu diciptakan, wa fiha nu'idukum, dari tanah pula kamu dikembalikan, wa minha nukhrijukum taratan ukhra, dari tanah pula kamu dikeluarkan, tempatmu yang terakhir adalah akhirat. Selesai. Setelah selesai langsung timbungi. Timbungi ini pendek atau pasuruh mana tuh pamate pasti timbungi. Haro. Setelah sudah ditimbungi, setelah sudah dikasih nadi timbungi. Setelah sudah ditimbungi, jangan langsung tinggalkan. Bacakan dulu doa-doa. Bacakan surah Al-Fatihah, bacakan qul huwallahu ahad, bacakan qul a'udzu birabbil falaq, bacakan qul a'udzu birabbin nas. Ada berkata sampai dengan keyakinan. Karena kita baku kontak dengan kerasa keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan selalu terlalu kaku. Sekarang banyak sekali pelarangan. Nggak boleh begini, nggak boleh begini. Anti takziah, nggak boleh begitu. Maulid bid'ah, Isra Biraja, neraka. Banyak sekali pelarangan. Pusing umat. Betul. Jangan terlalu kaku memahami agama. Sedikit-sedikit haram. Takziah, neraka. Maulid bid'ah. Sekali hilangnya telok, bu, napa capu. Umpama. Jadi selama la ilaha illallah, selama garisnya la ilaha illallah, maka insya Allah itu adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Wujudkan Islam sebagai Islam rahmatan lil alamin. Sama barakah ya Pak. Subhanallah. Kata Nabi ketika kita diantar ke kuburan, nareko diantar di kubur maka 3 yang akan mengantar kita. Telu memantar kita sanabita. Agar pertama nasanabita keluargata, yang kedua nasanabita orang para narekungka, yang ketiga nasanabita amala nekalisu 2 monro sedi pulang 2 tinggal 1. Apa yang pulang? Pulang keluarga, pulang anak, pulang cucu. Betapapun sayangnya cucu terhadap neneknya, ketika meninggal neneknya tidak akan pernah bakalan menemani tidur di dalam kubur, pasti lisu di bolana. Nah, dia sengi anak adalah amanah, dia sengi amanah pasti akan dimintai pertanggungjawaban. Makanya sebelum disalahi anak pangajari memang ada memang ni demi Allah dengi janji na sabarki matama di neraka. Magai demi Allah kata Nabi, engkau matu tomatua di paresa hajin nama beru, di paresa sedekah na liwai gana, di paresa berejamana rajin ke masjid. Tapi ketika ingin melangkah ke dalam surga, ada orang memanggil di belakang, ternyata anaknya. Berkatanya anak malaikat,
Ini orang tuaku, kuakui dia rajin ke masjid. Bagus majelis taklim. Al-Quran 30 juz dia hatam. Tapi ketika di dunia malaikat tidak pernah disampaikan kepada saya tentang agama. Tidak pernah kena didik tentang agama. Karena itu tak lupa keripung Allah Ta'ala. Malaikat, saya keberatan tomat aku surga saya ke dalam neraka. Gara-gara anak menuntut, orang tua juga ditarik masuk ke dalam neraka. Kenapa? Salah didik. Maka mestinya sebelum kita tinggalkan anak, didik dengan baik. Paling bagus dididik agamanya dulu. Betul? Betul? Kadang pengang sama raja, minta maaf kak. Bu, pak, kadang ada orang tua baru merasa bangga kalau ada anaknya jadi pejabat. Kadang ada orang tua baru merasa bangga kalau ada anaknya jadi bupati. Tidak dilarang jadi bupati. Tapi bagusnya berbangga juga dan bersyukur juga kalau ada anak tak pintar baca Al-Quran. Kamu modal juga itu. Kenapa? Ketika pada hari itu umpamanya anak pergi ke mengaji. Dia hafal bismillah, dia hafal surah Al-Fatihah. Tiba masanya ajal, kurang persiapan. Ditanya dalam kubur, man rabbuka, tidak bisa dia jawab. Man nabiyuka, dia boleh jawab. Pada saat itu di dunia ada anaknya mengaji. Dia bacakan surah Fatihah. Makutani malaikat mungkar, nakir. Siapa tuh mengaji di dunia? Nabi lagi nakir, anaknya yang kusiksa orang tuanya sekarang. Nabi lagi mungkar, kalau begitu hentikan penyiksaan. Barak anaknya pintar baca surah Al-Fatihah. Baru Al-Fatihah, berhenti penyiksaan. Bagaimana kalau dia hafal Al-Quran 30 juz? Subhanallah. Hebatnya itu pak, kalau pun naik ke anak masoleh. Kanya kasih masuk anak tadi pesantren. Alhamdulillah. Bu. Oh pak. Ah, ini loh be. Nah, terharu. Oh, pawin aku caw nih, ya caw tuh. Caw nih kak. Pokoknya selama kalau kau caw ya caw tuh. Telu jam, 4 jam belum apa? Dia tuh pura mandre. Lo na pandre kak dulu. Belum mungkin. Ya saya maka paling utama bina nak. Ya, saya alumni Asadiyah. 9 tahun di pondok pesantren. Pahit manis kehidupan kurasakan semua. Termasuk Ustaz beliau Kakandar. Kami alumni Asadiyah. Tapi kalau sekolah agama alhamdulillah. Tapi memang besar ujiannya itu kalau sekolah agama. Megal ada. Kadang kiriman dia letu. Kalau letu pada mentuna kirim. Iya, dulu kan belum ada HP, Pak. Dia pakai telepon. Surat dikirim tas seminggu na letu. Capu persiapannya. Dia pakai bereletu. Dia pernah kurasakan Pak tidak ada dia naga ber. Dia naga ber, dia naga tergantung tetangga. Nih, subhan. Tapi ro kesini disengkang, narekong ka tomate, anak pesantren yang dipanggil. Po, jo kaki mengaji koro, aman dan terkendali. Bagian perlu. Pak mandre kiyono. Aro pura ki mandre mengaji nih 1 jam setengah selesai 30 juz. Habis lagi mengaji kasih teng dolong bepa dipacapu sih. Maka silo gua andre ustaz apa runtuh. Bayangkan itu Pak. Habis lagi teh sama kue permisi pulang. Permisi pulang ada lagi orang tua menunggu di pintu. Kenapa? Dikasihkan amplop. Saya gelis sana 20 rupiah. Bah, jujur. Subhanallah. Alhamdulillah. Itu mi. Macam awal kalau pesanan ni ro. Ni sekapang alina. Tapi yang kematone si roko dia mato, memang pedih matoni. Dia nak kabarena capu ni balera kona. Biasa orang kali ngamoto masempanya mataju di tengah dunia kada opuang. Lopona tu pangujimu, usah barakangi. Insyaallah pasti yang kebesarnya pasti ada hikmahnya. Tapi mudah-mudahan apuang, engkasih tu mati baja. Tanya tu ya silokum. Tapi uang kalinga di mundri maka datoka aning ya Allah. Sama jidong pala. Alhamdulillah, seandainya pala kuri kering Allah Ta'ala, seandainya kau meminta sama Allah, seandainya milah kuri pung Allah Ta'ala dan cuma satu permintaanmu diterima oleh Allah, kau minta sama Allah, Rabbi habli minas solihin. Ya Allah, karuniakan kami Allah anak yang soleh dan soleha. Narikung kanata macam mengaji modal bagi orang tuanya. Narikung kanata jadi imam berkah orang tuanya Pak. Kadang ada orang tua baru merasa bahagia ketika melihat anaknya jadi imam. Baru merasa bangga ketika anaknya bisa azan. Baru merasa bangga kalau anaknya bisa jadi penceramah. Baru merasa bangga menangis karena melihat anaknya bisa bermanfaat untuk bangsa dan negara. Baru tangisan terharu. Dena mergaga kak berpisah menangis karena berpisah karena pesantren daripada kita menangis gara-gara nata pangiso sabu-sabu. Betul? Tidak apa-apa menderita hari ini kita banting tulang orang tuanya menangis berpisah.
daripada kita dipisahkan nanti dengan penjara nanata. Kenapa salah didik? Dan kenapa negara kita seperti ini? Karena salah satunya kurang adab. Di Indonesia sekarang Pak, megalada nih tawacca. Betul? Megalada nih Pak. Banyak sekali orang pintar, S1, S2, S3. Macam mana nih? Tapi yang membedakan adalah ahlaknya. Membedakan adalah pikiduna. Maca S3, tapi maca tuh mah padongo-dongo. Betul? Muasengi Pak yang salah gunakan amanah di atas. Muasengi S1, S3 mananya roh. Tapi ternyata korupsi. Betul? Makanya tahun 2024 adalah tahun politik. Pesta demokrasi. Sudah sampaikan. Dimanapun saya ceramah. Baik bupati, gubernur, menteri, semua ku ceramah. Tahun 2024 adalah tahun politik. Jadikan pesta demokrasi ini kita akan melahirkan pemimpin-pemimpin yang amanah. Betul? Berawal hari ini, jangan kita mau dinilai dengan apapun. Karena apapun hari ini, demi Allah, itu akan menjadi 5 tahun yang akan datang. Dan kita yang akan rasakan. Maka pilih pemimpin dengan hati nurani, jangan dinilai dengan uang. Betul? Kalau memang bilang kau merah-merah, jangan kau yang lain. Kalau bilang kau hijau-hijau, jangan kau yang lain. Kalau mau kau biru-biru, jangan kau abu-abu. Ini memang rusak. Makanya wahai para caleg, jangan kau bodoh-bodohi rakyat. Kau janji baru kau tidak tunaikan janji. Betul? Wahai rakyat, jangan kau bodoh-bodohi caleg. Kau ambil uangnya baru kau tidak tersusu. Tepuk tangan. Agak. Lo mau? Alhamdulillah. Demi Allah Pak, jaga Kabupaten Bone. Kabupaten Bone adalah kota beradat. Kabupaten Bone adalah kita adalah orang yang baik. Siapa tahu, siapa lebih dan siapa ingat. Wujudkan itu supaya menjadi bangsa, menjadi kabupaten yang baik. Dan insya Allah akan menjadi contoh nanti di Indonesia dan contoh untuk seluruh dunia. Bersyukurlah kita berada di Bone. Bagaimana perasaan ketika kita tinggal di Palestina. Bersyukurlah kita ada di Panyula dalam keadaan tentram, damai, aman, tentram. Ada air, ada lampu yang bisa kita lewati. Bagaimana saudara-saudara kita yang ada di Palestina, yang sekarang tidak ada air, yang sekarang tidak ada lampu, yang sekarang tidak ada tenaga medis. Hanya doalah yang kita panjatkan. Mudah-mudahan Allah berkahi dan rahmati. Amin. Ya Rabbal Alamin. Mungkin itu masih panjang sebenarnya saya mau bahas, tapi nanti lain kali. Lanjut. Apanya mau dilanjut? Ini tulangnya tetap. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika. Ya Rasul salam alaika. Ya Habib salam alaika. Salawatullah. Kata Nabi, ketika kita diantar ke kuburan, maka 3 yang akan mengantar. Pertama keluarga, yang kedua harta disalai manengnya, ramparan disalai, bulata disalai. 1 yang akan tinggal, yakni amal perbuatan yang pernah kita lakukan hidup di dunia. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Propancaja matingin niya atau gengnya liyabluwakum, hanyalah ujian bagimu. Jadi apapun kana werengi pung Allah Taala uji mamanengi. Jadi ketika na werengi pung Allah Taala sugikeun biasa maki. Nggak usah terlalu gimana gitu. Betul? Kato tahun api sogi-sogi cede. Matojo nilon na. Kayaknya mapaliputar. Apalagi na ko pakai ni ulawang na mo din na mapala makagito. Supaya kita kada ulawang pada limitasi. Endo na aja ki. Ini biasa saja, betul? Ketika Allah berikan jabatan biasa saja. Karena semua ini merupakan titipan siapa yang terbaik. Ayyukum ahsanu amala adalah orang-orang senantiasa berlomba dan berlomba dalam kebaikan. Jadi biasa karena yang akan kekal adalah baik. Kita datang bertaziah malam ini pahalanya luar biasa. Barang siapa melekatkan kakinya untuk mendengarkan ceramah, nigi tahu maka dia mereka lihat ceramah, maka seluruh materi yang dilewati, apakah dedaunan, apakah bebatuan, apakah kerikil, semua materi yang dilewati akan menjadi saksi nanti di akhirat kemudian. Tidak akan berhenti materi itu menjadi saksi sebelum kita diantarkan matama di surga pamasena pung Allah Ta'ala. Amin.
Yang kedua kata Rasulullah, barang siapa dia duduk, nigi tertulang maring ceramah. Barang siapa duduk mendengarkan ceramah sampai selesai ceramah itu, maka duduknya kata Rasulullah lebih mulia daripada sholat sunat 100 rakaat. Kan dipanyula langsung masa baca sunat 100 rakaat. Nampak na poso. Tapi satu kali orang pergi mendengarkan ceramah tasya, pahalanya luar biasa. Makanya kalau ada tasya datang, diundang tidak datang karena berkahnya banyak. Jangan dilarang, berkahnya luar biasa. Walladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Pero pancaja penting na niya to nga liyabluwakum hanya ujian bagimu. Siapa yang terbaik? Ayyukum ahsanu amala. Adalah orang-orang senantiasa berlomba dalam kebaikan. Karena akan ada masanya kita akan sendiri. Akan masanya kita akan sendiri. Ada matunya kita akan calaleta matunya kuburu. Kita akan didatangi oleh dua malaikat namanya Munkar wa Nakir. Dia akan bertanya, man Rabbuka, siapa Tuhanmu? Dia akan bertanya, man Nabiuka, siapa Nabimu? Yang jawab bukan lisan, yang jawab bukan timuta, yang jawab adalah amal kebaikan yang pernah kita lakukan hidup di dunia. Maka jangan terlalu sombong. Biasa saja. Ada masanya, ada waktunya. Menurut papasan na laugi, anak, ala ko sifatnya penje. Ambil ko sifatnya itu garam. Kenapa itu garam mana? Itu garam masempo na marua. Meliki 10 sebu di pasai. Bu! Si gopuni. Liwani gana. Tapi coba lihat itu garam mana. Biar bagaimana punanya masakannya Pak sayur. Tapi narko de gaga pejena tidak terasa itu masakan. Biar bagaimana punanya masakannya kondro dan coto. Tapi narko de gaga pejena tidak terasa itu masakan. Artinya na itu garam sederhana. Itu garam masempo. Mingkade na jadi narko de gaga garamnya. Anakku, ala ko sifatnya peje. Sederhana mapau. Sederhana wirkada. Sederhana berpakaian. Tapi narko de gaga ki disapak. Ush! Engkau metoto selede gaga disapai, tege po imang, tege po nganu. Karena kalau datang, bagus perasaan. Tapi engkau metoto wasalang kebo, mapakiri-kiring. Jadi saya namang kecilaka. Betul? Maka saatnya kita berbenah. Rugi kita laksanakan takziah, tapi tidak ada perubahan di dalam diri kita. Rugi kita laksanakan takziah, tapi dia gagaw dingiti wilisu. Maka alaki baraka, alaki insyaallah nasabayan na tumatu di tiwi mangolo rilo na pungalatala. Na mindua mi onro tajaki na kotanya suruga neraka. Tapi mudah-mudahan insyaallah nagcapur nga sabat dejeng na digaga onrota sangadin na surga pamasina pungalatala. Amin. Amin ya rabbal alamin.